Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Wulandari. Saya ingin mempresentasikan peran siklus manajemen dalam pengembangan sumber daya manusia dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini ada yang pertama, pendahuluan. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM adalah kunci keberhasilan suatu organisasi, terutama di tengah persaingan global yang semakin ketat. Organisasi perlu memiliki karyawan yang tidak hanya terampil, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Kualitas SDM sangat mempengaruhi daya saing pasar, sehingga pengembangan SDM harus dilakukan dengan strategi yang baik. Siklus manajemen berperan penting dalam pengembangan SDM yang terstruktur. Siklus ini mencakup langkah-langkah dari perencanaan hingga evaluasi lainnya. Dan yang kedua, di sini ada pembahasan. Definisi siklus manajemen merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus, terdiri dari 4 tahap utama: perencanaan, organisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Setiap tahap siklus ini saling berhubung dan saling mendukung, membentuk suatu kerangka kerja yang memungkinkan organisasi untuk mengelola sumber daya manusia dengan lebih efisien. Yang berikutnya ada tahap-tahap siklus manajemen. Siklus manajemen dalam pengembangan sumber daya manusia terdiri dari beberapa tahap penting yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah perencanaan, di mana manajer mengidentifikasi kebutuhan, keterampilan, dan kompetensi untuk mencapai tujuan organisasi, melibatkan analisis kondisi saat ini, prediksi tren masa depan, serta pengumpulan data dari dalam organisasi dan perbandingan dengan instruksi lain untuk memastikan relevansi rencana. Setelah itu, tahap kedua adalah perorganisasian. Pada tahap ini, manajer memastikan bahwa SDM ditempatkan pada posisi yang tepat dan membentuk struktur tim yang mendukung kolaborasi. Tahap ketiga adalah pelaksanaan. Tahap ketiga adalah pelaksanaan, di mana pengembangan dilaksanakan melalui pelatihan formal, bimbingan, dan coaching. Pemilihan metode pelatihan yang sesuai dan dukungan yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik. Dan terakhir, tahap terakhir adalah pengendalian, di mana manajer menilai efektivitas program dengan mengumpulkan umpan balik dan menganalisis kinerja karyawan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan, sehingga organisasi dapat terus belajar untuk meningkatkan program pengembangan di masa depan. Dengan mengikuti siklus manajemen ini, organisasi secara efektif mengelola dan mengembangkan SDM, memaksimal potensi karyawan, dan mencapai tujuan strategis. Selain itu, siklus manajemen membangun budaya pembelajaran di organisasi, mendorong karyawan untuk terus belajar, berkembang, serta menciptakan suasana kerja yang kolaboratif. Sebagai contoh, perusahaan XYZ berhasil menerapkan siklus ini dengan melakukan analisis kebutuhan pelatihan, evaluasi program yang berdampak pada peningkatan keterampilan karyawan, dan pencapaian target bisnis yang lebih tinggi. Berikutnya, kesimpulan. Siklus manajemen memiliki peran yang sangat krusial dalam pengembangan sumber daya manusia melalui perencanaan dan cermat, perorganisasian yang efisien, melakukan pelaksanaan dapat memaksimalkan potensi karyawan, serta meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajer untuk memahami dan menerapkan siklus manajemen ini agar pengembangan SDM dapat terlaksana dengan baik, mendukung tujuan organisasi, dan siap menghadapi tantangan di masa mendatang dengan komitmen terhadap pengembangan SDM yang berkelanjutan. Organisasi tidak hanya akan meningkatkan kinerja individu, tapi juga meraih keberhasilan dan lebih besar dalam jangka panjang. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.